Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang merupakan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum SD yang diampuh oleh Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan. Kemudian di sini dengan saya sendiri dengan nama Risa Sagita dengan NPM 2021406405057 dari kelas 5B dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Supaya lebih tahu, yuk simak video ini. Baik, yang pertama yaitu membahas perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum KTSP, diimplementasikan pada pertengahan tahun 2013. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama ada spiritual, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada pengetahuan, yang keempat ada keterampilan. Kemudian, kurikulum Merdeka itu apa sih? Jadi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Jadi, kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan pada guru untuk mengembangkan pembelajaran gaya belajar peserta didik atau diferensiasi. Capaian pembelajaran per fase menekankan pada karakter profil pelajar Pancasila atau P3 dan menghasilkan proyek melalui P5. Kemudian, pada kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian, dan lebih menekankan pada pembentukan karakter. Selanjutnya, ada tujuan kurikulum 2013. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Yang kedua, pendekatan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kompetensi. Yang ketiga, penilaian lebih menekankan pada penilaian akademik yang terstruktur. Dan yang terakhir, pelaksanaan kurikulum 2013 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Kemudian, perbedaannya pada tujuan kurikulum Merdeka sekarang, yaitu yang pertama memperkuat karakter dan moral siswa. Yang kedua, menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian menggunakan penilaian non-akademik. Dan yang terakhir, pelaksanaan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Perubahan istilah pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum 2013 disebut ada silabus, ada kompetensi inti, ada RPP, ada KD atau kompetensi dasar, ada KKM, kriteria ketuntasan minimal, ada PH, penilaian harian, ada PTS, PAS. Kemudian pada kurikulum Merdeka berubah menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, ada CP, capaian pembelajaran, ada modul ajar, ada TP, tujuan pembelajaran, ada KKTP yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada penilaian sumatif, kemudian ada STS, SAS. Kemudian silabus pada kurikulum 2013 adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Dan adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran
ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah dalam menyusun silabus kurikulum 2013, yaitu yang pertama mengkaji kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Selanjutnya, ada pun contoh silabus pada kurikulum 2013, yaitu seperti berikut ini, seperti yang ada di gambar. Ada tema, ada subtema, kemudian ada kompetensi inti. Nah, kurang lebih seperti itu contoh silabus pada kurikulum 2013. Pada contoh tersebut bisa kalian perhatikan dan kalian amati. Kemudian sekarang ATP pada kurikulum Merdeka. Tadi kan pada kurikulum 2013 disebut silabus. Nah, sekarang pada kurikulum Merdeka disebut menjadi ATP. Jadi, ATP adalah singkatan dari alur tujuan pembelajaran. ATP di kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran. Keberadaan ATP ini menjadi panduan bagi guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran pada akhir suatu fase. Kemudian, ATP diperlukan untuk menunjang perencanaan proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Selain CP atau capaian pembelajaran dan ATP, dan terdapat juga perangkat ajar yang juga mendukung proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, saat merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, pendidik merujuk pada kompetensi yang tercantum pada CP, jadi harus sesuai dengan CP-nya. Kemudian yang kedua, rumusan kalimat tujuan pembelajaran dapat mengambil referensi dari berbagai sumber atau memadukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum. Jadi kita sebagai guru harus bisa berinovasi atau kreatif dalam mengajar materi pada kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang terakhir, pendidik mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin terkait pada kompetensi yang ingin dicapai. Jadi, materi yang ingin diajarkan bisa kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila atau P5 atau P3, profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ada pun contoh alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ini contohnya saya ambil dari kelas 5 atau fase C. Bisa kalian lihat atau kalian perhatikan, jadi alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka seperti di gambar tersebut. Bisa kalian amati dan kalian perhatikan perbedaannya dari silabus yang di kurikulum 2013 dengan ATP pada kurikulum Merdeka. Kemudian ada pun contoh modul ajar pada kurikulum Merdeka. Bisa kalian lihat, nah contoh modul ajarnya seperti itu, dan itu adalah modul ajar buatan saya sendiri. Nah, masih banyak lagi juga modul-modul ajar lainnya yang lebih menarik tentunya. Kurang lebih seperti itu contohnya modul ajar pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang terakhir ada contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Bisa kalian lihat. Jadi pembuatan RPP kurang lebih seperti itu, seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian terkait pemaparan materi tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Kurang lebihnya pun saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.